Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiblat adalah arah yang dituju umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat yang di dalam ilmu fikih dimasukkan ke dalam syarat syahnya sholat. Arah ini menuju kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Sebagai syarat sahnya sholat, setiap umat Islam dalam melaksanakan sholat maupun masjid-masjid serta musola tentu sedapat mungkin berusaha menghadap kiblat setepat-tepatnya. Akan tetapi, kerap karena berbagai macam keterbatasan, arah kiblat itu tidak selalu tepat. Meskipun sholat yang diniatkan menghadap kiblat namun tidak tepat, tetap sah menurut ilmu fikih. Begitupun dengan Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia yang terletak di dalam kompleks Rumah Rakyat Aliansi Indonesia, Jalan Raya Pintu 2, Taman Mini Indonesia Indah nomor 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Masjid yang didirikan oleh Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia Haji Joni Lubis yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada bulan November 2017 ini pun sedapat mungkin mengikuti arah kiblat dengan tepat. Meskipun demikian, masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Merah Putih itu disadari sepenuhnya bahwa penentuan arah kiblat yang telah dilakukan belum dilakukan oleh ahlinya serta belum diverifikasi oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia yang diketuai oleh Haji Muhammad Guntur Gempar Alam meminta secara resmi kepada kantor Kementerian Agama Jakarta Timur agar dilakukan penentuan arah kiblat. Dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, tim dari kantor Kementerian Agama Jakarta Timur berkunjung ke Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia. Tim yang dipimpin oleh Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, Dr. Andes Haji Lukman HT MSI, dengan didampingi oleh penghulu kantor urusan agama Haji Lukman Hakim MM dan staf, langsung melakukan penentuan arah kiblat. DKM Masjid Banyu Biru selaku tuan rumah hadir Ketua DKM Haji Muhammad Guntur Gempar Alam, Sekretaris Aziz Setiawan dan Imam Masjid Ustadz Anis. Sedangkan dari Lembaga Aliansi Indonesia diwakili oleh Sekjen T. Bustamam, Bendahara Umum Dimas Deborah Irawati, Kornas PPAN Syahrizal dan Wakil Sekjen Munasifah yang sekaligus merupakan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia. Seusai pelaksanaan, dilakukan penandatanganan berita acara penentuan arah kiblat oleh Dr. Andes Haji Lukman HT dan HM Guntur Gempar Alam dengan saksi-saksi T. Bustamam, Dimas Deborah Irawati dan Munasifah. Berikut keterangan lengkap dari Dewan Kemakmuran Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia, dari Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, dan dari Lembaga Aliansi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berkumpul pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di Masjid Banyu Biru Aliansi Indonesia yang didirikan oleh Bapak Haji Joni Lubis
2 tahun yang lalu sebagai Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Di kantor Aliansi Indonesia ini berdirilah Masjid Banyu Biru. Kebetulan pada pagi hari ini hadir di sebelah kanan saya Bapak Sekjen, Bapak Bustamam, Tengku Bustamam, bersama Wakil Sekjen Ibu Iva, dan juga Bendara Umum Ibu Ira. Dihadiri juga oleh Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara Saudara Rizal, dan juga dihadiri Saudara Humas Mas Suparno. Kemudian samping itu kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, dalam hal ini ada juga Imam Masjid di sini Bapak Anis, dan juga staf daripada Dewan Masjid Bapak Pak D Pawang. Juga ada Kadenma di sini Mas Joko. Selamat datang Bapak Haji Lukman bersama staf dan rombongan. Berikut juga Bapak Haji Lukman yang satu sebelah kiri juga, dan staf bersama rombongan. Kami selaku Ketua Dewan Masjid Banyu Biru Lembaga Aliansi Indonesia, Lembaga Aliansi Indonesia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Lukman, karena di masjid ini secara soft opening sudah berdiri 2 tahun yang lalu. Cuma saja kita melaksanakannya baru tahun lalu untuk kegiatan jamaah Jumatan. Ya, ini tepatnya tanggal 12 Juni tahun 2020. Nah, dalam rangka tersebut persiapan demi persiapan kami membenahi semua, membenahi apa yang ada, membenahi manusianya, membenahi lingkungannya. Sekaligus juga pada hari ini kami mengundang Bapak Haji Lukman untuk membenahi, mungkin ada kesalahan arah kiblat azimut yang barangkali kami tidak ketahui. Untuk itu kami juga meminta dengan hormat kepada Menteri Agama, dalam hal ini Kepala Kantor Departemen Agama di wilayah Jakarta Timur, untuk melihat langsung dan disentuh langsung oleh Bapak Lukman arah kiblat yang sebenarnya bagaimana. Kami mohon arahan, kami mohon bimbingan, karena kami sudah melaksanakannya lillahi ta'ala bersama seluruh pengurus aliansi, bersama seluruh masyarakat di sini melaksanakan ibadah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu supaya lebih mungkin tepat dan bagaimananya arah daripada kiblat masjid ini, untuk itu kami mengundang Bapak Lukman memberikan bagaimana yang terbaik, arah yang perlu disempurnakan. Untuk itu kami minta dengan hormat Bapak Haji Lukman, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Guntur dan Alam beserta jajaran pimpinan Aliansi Indonesia dan semua yang hadir. Kami beserta rombongan tim Hisab Ru'yat Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur terlebih dahulu mengaturkan terima kasih kepada GKM Aliansi Indonesia ini yang mempercayakan pengukuran arah kiblatnya kepada kami. Dari hasil pengukuran ada selisih kurang lebih 30 derajat. 1 derajat itu Jakarta Sukabumi. Tinggal dihitung sendiri berapa itu, kemana arahnya, ya kan? Nah, menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Maka setiap umat yang beragama Islam melaksanakan sholat wajib menghadap kiblat. Apakah salah ketika kiblat yang terdahulu? Tidak. Ketika tidak diketahui kekeliruannya, maka tidak disalahkan. Yang salah ketika sudah diukur masih melaksanakan seperti semula, itu yang salah dan tidak diterima. Ada kemurahan dari Rasulullah bahwasanya ketika kita sholat menghadap Ka'bah,
itu setidaknya terbagi 3. Bagi orang yang sholatnya berada di Masjidil Haram, ini bagi yang berhaji nih ya, atau yang berumroh, ketika sholatnya berada di Masjidil Haram, maka wajib menghadap Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu kita hadapi langsung, takbir menghadap Ka'bah. Karena menghadap maka berarti harus berapa, dari 180 derajat ya, berhadapan. Jadi nggak boleh miring gitu, mama Ka'bah di depan nggak ada ke miring gitu kan, biarpun kena pojok yang lain, itu nggak bisa. Kalau menghadap ya berarti berhadapan. Jadi saya menghadap Pak Guntur, kalau begini nggak menghadap nih. Ini bagus. Gitu. Ya. Jadi, nah itu bagi orang yang selalu berada di dalam Masjidil Haram. Nah, bagi orang yang berada di tanah haram Mekah, maka kalau bisa langsung menghadap Ka'bah lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, cukup menghadap Masjidil Haram. Bukan Ka'bahnya, karena Ka'bah kan ada di dalam. Iya. Jadi kita kalau jadi orang Mekah, ketika kita berada di Mekah, lagi berhaji atau umroh di hotel manapun, ya kan? Nah, kita nggak perlu nyari Ka'bah, mana Ka'bahnya, sholat menghadap Ka'bah, nggak perlu, ya kan? Nah, cukup menghadap Masjidil Haramnya. Nah, sejarahnya jam gadang, bahasa saya di jam gadang, tower Zam-Zam tuh. Iya. Nanti itu anak gua diajar jadi biar nggak manggut-manggut sendiri. Iya. Ya kan, jadi biar tahu semua itu dari tower Zam-Zam. Kalau dia bangun-bangun sendiri aja, yang berangkat aja baru bosnya, anak belum. Jadi, jadi biar tahu itu tower Zam-Zam itu ada jam gadang di atas. Itu salah satu bentuk hidayah dari Allah. Orang Mekah itu baru bisa menghadap Ka'bah sholat gara-gara ada jam gadang. Sebelumnya nggak pernah persis menghadap Ka'bah sholat menghadap Masjidil Haram. Tapi begitu jam gadang berdiri, loh, itu rupanya Ka'bah di bawah itu. Selama itu kita sholat salah menghadapnya. Tapi nggak ribut kayak orang kita. Ya, coba ini kalau sampean bicarakan gara-gara salah akibat ini, kalau diprovokasi nih, ya kan? Makanya sengaja saya sampaikan ini bahwa ini ada kekeliruan tapi tidak salah. Jadi mudah-mudahan tadi, ya kan? Nah itu jadi orang Mekah sendiri pernah menghadap kekeliruan selama ini, ternyata begitu ada jam gadang baru sholat menghadap jam gadang, bukan menghadap Ka'bah lagi itu, ya kan? Tapi karena jam gadangnya ada pada posisi Ka'bah, maka dengan menghadap jam gadang sama dengan menghadap Ka'bah. Karena itu apalagi adanya di area Masjidil Haram. Nah itu bagi orang yang berada di tanah Mekah, tanah haram. Bagi orang di luar tanah haram, kayak kita orang Indonesia, itu maka kiblatnya itu cukup menghadap tanah haram, menghadap Arab Saudi dah kira-kira. Kan jadi enak tuh. Jadi artinya ketika kita jauh, ngapain juga kita narik benang dari Ka'bah sampai ke Cipayung sini, itu nggak mungkin. Maka kira-kira sebelum ada teknologi, kita cukup menghadap tanah haram. Itu sudah dijamin bahwa itu sebagai menghadap kiblat. Gitu. Oleh karena itu, insya Allah biarpun ini sudah dimulai pengukuran arah kiblatnya dan jauh sebelumnya sudah dilaksanakan sholat, maka insya Allah sudah memenuhi syarat sahnya sholat. Gitu. Jadi kalau orang beristihad salah dapatnya satu. Jadi kalau kemarin bangun masjid ini salah nih arah kiblatnya, udah dapat pahalanya satu. Nah kalau sekarang benar dapatnya dua. Itu aja. Jadi jangan bilang ini salah, nggak bisa. Itu bentuk istihadnya. Kemarin udah dapat pahalanya satu. Gitu. Kalau sekarang benar ya dapat dua. Itu aja. Jadi nggak berantem. Gitu kan? Oleh karena itu kita memaklumi, menyadari. Cuman jangan-jangan nih doa orang aliansi nggak dikabul-kabul karena nggak menghadap Ka'bah, jangan. Karena nih Ka'bah kita ini, kiblat kita itu dari aliansi ini ketika udah diukur itu pas kena multazam.
Alhamdulillah. Jadi multazam itu tempat di mana doa mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau selama ini rupanya nggak dikabul, bisa jadi karena nggak ke multazam berdoanya, kita menghadapnya kemana ini orang aliansi. Tapi itu kira-kira begitu ya. Tetapi jangan pernah mengatakan bahwa oh selama ini salah, dosa kita nggak sah sholatnya. Itu yang salah yang mengatakan itu. Ya. Apalagi kalau kata nabinya ini ceramah ini mana ini. Lanjut Pak. Nah, jadi kalau kata nabinya, barang siapa yang berprakarsa baik dan diikuti oleh orang sesudahnya, maka baginya adalah pahala yang sangat amat luar biasa. Pahala orang yang mengikuti itu, contoh, ini pendiri aliansi siapa nih? Bapak Joni Lubis. Muslim kan? Muslim, Haji Joni Lubis. Kalau itu Muslim berprakarsa, aliansi ini bermanfaat untuk bangsa dan negara, untuk umat. Amin. Umat ini bukan hanya untuk umat Islam. Betul. Untuk umat, bermanfaat, membela rakyat yang kira-kira terzolimi kayak apa, maka pahalanya bukan hanya waktu Pak Joni Lubis itu membentuk, tapi ketika diikuti oleh orang semuanya dan banyak yang berpara, masuk surganya bisa jadi gara-gara persoalan itu, bikin aliansi. Amin. Amin. Ya kan banyak pintu surga itu kok kan banyak, nggak rajin sholat juga kalau nggak bikin aliansi belum tentu juga masuk surga. Ya. Di mengamalin sholat doang. Betul. Gitu. Amin. Jadi orang haji berpuluh-puluh kali gitu kan belum tentu juga masuk surga. Oleh karena itu, maka ketika kita orang berprakarsa baik, disitulah yang jariah yang sesungguhnya. Amin. Jadi ketika aliansi ini masih ada, ini Pak Joni Lubis umpama sudah almarhum berapa puluh tahun ke depan, pada ratusan tahun yang akan datang, tapi itu ada manfaat, masih ada orang yang menggunakan kebaikannya, maka pahalanya tidak akan pernah habis. Amin. Amin, amin. Jadi kalau bapak-bapak nggak punya kemampuan, jangan bikin aliansi lagi, cukup yang ada lanjutkan. Amin. Punya peran yang sama, gitu Amin. aja, ya kan? Amin. Jangan demen banget bikin Organisasi. Ya kan? KLB. Itu gitu. Jadi artinya ini hadis Nabi, ini bukan hadis politik, ini hadis Nabi. Jadi barang siapa yang berprakarsa baik dan diikuti oleh orang sesudahnya, maka baginya adalah pahala, dan termasuk pahala orang yang mengikutinya untuk yang pertama kali menderita. Amin. Gitu. Jadi nggak usah susah-susah. Ya beramal itu gampang-gampang banget nih. Contoh doang nih. Bapak tanda tangan nggak seberapa tuh, nggak ada harganya. Iya kan? Berapa duit yang Bapak tanda tangani ini? Kali ini nggak ada duitnya itu. Lillahi ta'ala Pak. Ya kan? Tapi karena itu diikuti oleh orang, berapa orang sholat menghadap kiblat yang tepat, semakin itu, maka itulah hitungannya. Amin. Begitu. Nggak ada tandingannya malah susah. Amin. Gitu. Jadi makanya beruntung tuh Mbak Irga sama Mbak Ipa tuh, biar tanda tangannya nggak bagus tapi nilainya bagus. Lah emang sampai tanda tangan begitu bagus? Enggak bagus Mbak Guntur. Tapi insya Allah nilainya sangat amat luar biasa ketimbang yang lainnya. Oleh karena itu, ketika ada orang keluarga kita berprakarsa, biarpun sedikit kecil kayak apa tapi baik, kita ikuti semuanya insya Allah gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita berprakarsa jahat diikuti orang sesudahnya, itu ya Allah, itu dosanya semakin banyak. Buka kafe buat masukin PSK, ya kan? Duit dapat itu. Terus semakin laku, semakin cepat masuk nerakanya itu, semakin banyak dosanya gitu. Jadi orang masa aliansi jangan ke situ-itulah. Pokoknya urusan yang soleh-soleh aja. Amin. Amin. Insyaallah prakarsa dari yang sudah terdahulu insya Allah bisa lebih manfaat ke depannya itu. Oleh karena itu, ketika hari ini insya Allah untuk Pak Joni Lubis yang sudah berprakarsa membangun aliansi dan juga mendirikan masjid ini, bukan hanya mendapatkan jariah, tapi mendapatkan manfaat, insya Allah dengan segala manfaatnya. Amin, akan amin. mendapatkan barokah dari Allah, limpahan ampunan yang sangat amat luar biasa. Amin. Termasuk juga keluarga dan generasi penerusnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Ditingkatkan harga diri martabatnya, dimuliakan akhlaknya, ditinggikan derajatnya. Insya Allah kelak bisa bersama Pak Joni Lubis dan kawan-kawan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, bersama berada dalam surga. Insya Allah aliansi tetap akan berjaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Lukman yang telah memberikan arahan yang jelas buat kami selaku pengurus Dewan Masjid dan juga seluruh jamaah yang ada di masjid ini, agar kiblat yang telah diluruskan tadi menjadi manfaat untuk Bapak juga selaku yang memberikan arahan,
buat kita semua yang hadir dalam masjid ini, buat masyarakat aliansi dan masyarakat lingkungan. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah. Amin. Amin. Selanjutnya kami juga ingin minta sepatah dua kata mewakili Bapak Ketua Umum Haji Jonul Lubis. Di sini hadir Bapak Sekretaris Jenderal Bapak T. Bustamam untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu kami persilakan Pak Bus. Terima kasih Pak Gunter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lukman, Pak Haji Lukman, tapi non hakim. Yang satunya Pak Lukman Hakim. Saya atas nama Pak Ketua Umum dan seluruh pengurus DPP mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ibadah kita hari ini, karena selama ini memang seperti tadi Pak Haji jelaskan, ketidaktahuan persis koordinatnya, tapi kita yakini arahnya ke sana ya kita itu. Nah hari ini alhamdulillah setelah ini nanti tinggal kita minta tolong aja anak-anak ya Pak Parno gimana kalau supaya nanti besok kan Jumat itu kita udah bisa mengarah ke sesuai dengan hasil pengukuran hari ini. Saya sekali lagi atas nama Pak Ketua Umum terima kasih atas rombongan Pak Haji Lukman dari kantor Departemen Agama Jakarta Timur. Kalau sekarang bukan departemen, kementerian ya Pak, Kementerian Agama Jakarta Timur. Dengan tidak berpanjang lebar, saya hanya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua kebaikan ini Allah yang membalas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bustamam selaku Sekjen Lembaga Aliansi Indonesia. Untuk itu, untuk tidak berpanjang kalam, kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid Banyu Biru Lembaga Aliansi Indonesia bersama seluruh pengurus yang hadir dan seluruh teman-teman dari DPP Aliansi Indonesia, sebelum kita akhiri sama-sama, mungkin ini adalah bagian daripada persiapan kita juga menjelang Ramadan, bulan suci Ramadan. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan menghadapi, menyambut dengan senang, dengan gembira hati, sekaligus juga bagaimana kita mengisi bulan Ramadan tersebut dengan berbagai banyak untuk amal ibadah kita. Insya Allah nanti semua akan menjadi bekal kita untuk ke akhirat. Untuk itu dengan ini kami minta Bapak Haji Lukman non Hakim, Hakim ya Pak Lukman Hakim, untuk memberikan, memanjatkan doa bersama untuk kesehatan Bapak kita Bapak Haji Jonul Lubis, Ketua Umum kita, sekaligus juga seluruh masyarakat Indonesia, Aliansi Indonesia, agar harapan dan cita-cita kita sesuai dengan tadi Pak Lukman Tok yang tadi telah menyampaikan, kiblat kita sekarang sudah jelas. Insya Allah rezeki dari semua yang ada di Lembaga Aliansi Indonesia ini mendapatkan barokah, kan gitu Pak Lukman. Untuk itu kami mohon doanya dari Pak Lukman untuk membacakan doanya mengakhiri kita acara kita pada siang hari. Monggo Pak Lukman. Pak. Dikilkanni Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil
الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حونا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافى إلى الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين Shiratal ladzina an'amta alaihim. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم اطل جوعنا يا سميع الدعاء اللهم اطل جوعنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحي عدانا ولا تحج فيك رجانا انك لما تشاء قدير وبالاجابه جدير يا امان الخائفين امنا مما نخاف يا امان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sebelumnya saya mengundang di sini Sekretaris Dewan Masjid Saudara Ajis mana? Dengan kelengkapan. Saudara Ajis berdiri duduk di sini. Nah, sekali nikahin sini, Mak. Sering nikah ini. Ijab kabul. Ijab kabul ya. Bang Sate. Jadi kebetulan hari yang berbahagia ini dalam rangka kita meluruskan shaf dengan kiblat yang pas yang tadi Pak Lukman telah lakukan bersama tim. Kebetulan pada hari ini juga kami tugaskan kepada imam masjid ini untuk meneruskan pesan dari Pak Lukman tadi, jangan sampai ada ke Yahudi. Begitu kira-kira. Tapi kita arahnya sudah azimut kiblat 28 bla 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 81 arahnya. Itu kami tugaskan Pak Imam, Pak Anis untuk merapikan barisan masjid kita ini. Jangan lagi besok Jumatan arahnya salah. Kalau ada yang salah suruh keluar. Silakan Pak Anis, kami tugaskan di sini untuk melaksanakan ibadah yang telah disampaikan Pak Lukman tadi agar menjadi pemahaman kita bersama dan disaksikan oleh teman-teman dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia. Saya selaku Ketua Dewan Masjid akan menyerahkan KTA sebagai staf Dewan Kemakmuran Masjid yang bisa menjadi tugas Pak Anis selain Imam all round sementara ini all round, karena kita sama-sama di sini. Walaupun jadi imam besok bapak nyapu juga itu ibadah. Kita pun di sini nyapu ibadah, apalagi bapak ini sebagai imam. Ini saya serahkan, disaksikan Pak Sekjen dan teman-teman, Pak Lukman ya, di Dewan Staf Masjid, Imam Pak Dewan Sekjen ya, Pak Anis kita serahkan. Tolong ditutup aja saksi ya, udah diserahkan. Saya tenuatkan ya, Pak Pade, Pak Pati ya. Fotonya jangan diganti sama yang muda, imam. Ya, imam Pak. Pantas yang tua kalau imam. Ya, selamat Pak ya. Sukses laksanakan tugas yang baik. Demi melaksanakan demi untuk menghadap Allah. Amin. Hanya Allah yang mau mengetahui. Amin. Insya Allah saya akan laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Barakallahu fiikum. Hadis dari masjid Pak Sekjen. Jadi Pak Rijal. Terima kasih Pak. Jadi secara formal sudah kita selesaikan wawancara di samping acara yang tadi sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini dijabah Allah rencana niat kita ini untuk ibadah kita semua yang ada di masjid dan lingkungan. Ini Pak Haji Betul. Baik, terima kasih. Semua rangkaian acara dalam rangkaian kita membenahi masjid kita ini dalam artian untuk arahnya yang lebih pas lagi ke arah kiblat di Masjidil Haram. Kemudian atas kehadiran teman-teman saudara-saudara kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, juga bapak-bapak dari Kementerian Agama Departemen Jakarta Timur, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas atau kurang pas kajian kami dari Dewan Kemakmuran Masjid, mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Pano dan Pak Mas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.